Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zainul Hasan di mata pelajaran antropologi. Kali ini kita akan membahas materi globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Berikut materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan konsep mengenai modernisasi. Modernisasi di sini bisa kita ambil asumsi berdasarkan teori evolusi, di mana menjelaskan bahwa perubahan sosial itu terjadi secara linier dan terjadi pada proses yang tidak cepat, memerlukan proses dan sifatnya ke depan atau maju, progresif. Nah, ini menunjukkan adanya sebuah perubahan dari yang sederhana menjadi kompleks. Berdasarkan penjelasan ini dapat kita kupas menjadi beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah modernisasi itu sifatnya bertahap. Berdasarkan kalimat secara perlahan, di sini juga menunjukkan adanya perubahan secara bertahap. Kita berikan contoh, misal kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pada tahun 60-an mereka lebih fokus pada pengembangan kendaraan yang sifatnya praktis. Artinya yang penting bisa sampai dengan selamat. Tetapi saat ini kendaraan bermotor tidak hanya memikirkan bagaimana berkendara menuju ke suatu tempat dengan selamat, ataupun ya intinya nggak terlalu praktis, tapi bukan sifat praktisnya yang ditonjolkan, tetapi fitur tambahannya pun juga dikembangkan. Selain itu, secara fisik kendaraan bermotor saat ini sudah berbagai macam. Ada yang memiliki fitur GPS, televisi, terus ada sensor dan lain sebagainya. Artinya semakin diberikan tambahan fitur untuk mempermudah kita sebagai pengguna. Selanjutnya, modernisasi berdasarkan asumsi teori evolusi identik dengan proses homogenisasi. Maksudnya apa? Ciri kedua ini menunjukkan bahwa kita dikatakan sebagai manusia modern ketika kita menggunakan alat-alat yang sama ataupun berbudaya sama dengan kelompok yang dikatakan modern. Kalau kita nggak menggunakan alat yang sama atau kita tidak berbudaya yang sama, kita tidak dikatakan modern. Yang ketiga, modernisasi identik dengan westernisasi. Padahal westernisasi dengan modernisasi itu adalah hal yang berbeda. Hanya saja kita mengidentikan itu semua. Penjelasan mengenai westernisasi setelah ini ya. Yang keempat, geraknya ke depan. Karena sifatnya progresif ya. Modernisasi itu arahnya ke depan atau maju. Kalau arahnya mundur, apa ya? Kita cari nanti. Selanjutnya adalah memerlukan waktu yang cukup lama. Artinya pengembangan, misal nih, unsur budaya, teknologi tidak berjalan dengan cepat. Memerlukan tahap pengembangan dari satu langkah ke langkah yang lain. Yang kedua, asumsi mengenai modernisasi yang diambil dari teori fungsionalisme yang menekankan pada keterkaitan lembaga sosial, di mana menunjukkan pentingnya variabel kebakuan dan mengukur dalam sistem budaya dan adanya keseimbangan dinamis stasioner dari perubahan sosial. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan asumsi modernisasi berdasarkan teori fungsionalisme. Modernisasi dianggap sebagai sebuah proses sistemik atau merujuk pada sistem. Artinya, modernisasi berdasarkan asumsi teori fungsionalisme menunjukkan sebuah perubahan pada sistem. Ketika kita berbicara sistem, artinya tidak hanya satu komponen saja. Ketika ada satu perubahan dalam satu bagian sistem sosial, akibat modernisasi, aspek yang lain akan ikut berubah. Contoh, tadi kan saya sudah menyontohkan kendaraan bermotor. Ketika di dalam sebuah sistem
sosial, terjadi perubahan untuk kendaraan bermotor menjadi lebih mudah, tentunya nanti dapat mengakibatkan perubahan secara positif, misalnya di bidang ekonomi. Tapi belum tentu juga kalau masyarakat atau penggunanya nggak terlalu bijak, nanti malah memunculkan konflik sosial ketika masyarakat kebut-kebutan, contohnya nanti ada yang marah atau apapun itu salah satu dampak negatif. Tapi positifnya tadi di bidang ekonomi, masyarakat yang mungkin punya usaha bisa lebih mudah di dalam memindahkan ataupun mengantar jualannya ataupun yang lainnya. Selanjutnya, modernisasi identik dengan kata transformasi. Nah, kata transformasi di sini identik dengan penjelasan atau pendapat dari Huntington, di mana modernisasi itu merupakan sebuah proses seperti perlawanan antara tradisi dan modern. Artinya, antara sifat-sifat tradisional bertentangan dengan sifat modern di sini, oke. Yang ketiga adalah modernisasi sebuah proses yang terus-menerus atau imanen. Jadi nggak mandek, nggak stagnan. Modernisasi akan terus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira kita semakin modern nggak pola pikirnya? Kuncoro Ningrat menjelaskan bahwa modernisasi sebuah proses mengembangkan sikap mental yang berorientasi masa depan, berhasrat eksploitasi terhadap lingkungan, memiliki penilaian tinggi terhadap karya manusia, dan sikap lain yang sejenisnya. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa modernisasi itu berdasarkan pola pikir, bersifat tidak terlihat sih kalau berbicara ini ya. Pola pikir di sini mungkin bisa berkaitan dengan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat. Sifatnya bukan yang material. Berbeda dengan pendapat Condronegoro. Beliau menjelaskan bahwa modernisasi merupakan proses perubahan tradisi dan condong pada perubahan materinya, bukan pada nilai dan normanya. Menurut kalian, lebih penting merubah nilai dan norma atau pola pikir dibandingkan dengan aspek materinya? Lebih efektif mana sih kira-kira? Tulis ya di kolom komentar. Barusan saya menjanjikan penjelasan mengenai westernisasi. Westernisasi menurut Kuncoro Ningrat adalah usaha meniru gaya hidup orang Barat. Orang Barat itu Barat mana sih? Maksudnya orang Barat di sini cenderung identik dengan orang-orang Eropa ataupun Amerika Serikat ya. Nah, budaya seperti yang mereka lakukan, pesta ataupun di sini khususnya minum-minuman keras, ataupun gaya bicara maupun yang lainnya lah, itu identik dengan westernisasi katanya. Demikian. Sebenarnya menurut kalian westernisasi itu kayak apa sih? Setuju nggak dengan pendapatnya Kuncoro Ningrat? Atau pendapatnya Condronegoro yang menjelaskan bahwa westernisasi merupakan sebuah aspek ataupun keadaan di mana mengutamakan teknologi dari Barat dan nilai-nilai bangsa Barat itu kemudian masuk beriringan bersama teknologi yang kita terapkan. Sebenarnya dari dua penjelasan ini memiliki keterkaitan ya, khususnya tentang westernisasi. Terkadang kita mengikuti gaya hidup, lifestyle, Inggris aku saiki. Ketika kita mengenal teknologi ataupun unsur budaya dari bangsa luar, khususnya di sini adalah bangsa Barat. Berbicara boleh atau enggak sih kita meniru gaya hidup bangsa Barat? Kalau saya, selama itu positif dan bisa memberikan hasanah yang luar biasa terhadap keragaman budaya kita, why not? Yang penting kita tidak melupakan budaya bangsa kita sendiri. Nah, kita sudah panjang lebar membahas mengenai modernisasi. Modernisasi juga tidak lepas dari yang namanya globalisasi. Mungkin teman-teman di sini atau anak-anak lebih mengenal pemanasan global, enggak, bukan global-global yang itu, atau malah channel televisi,
Menurut KBBI, globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Selain itu, Robertson mengatakan bahwa globalisasi dapat dikatakan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal dan masyarakatnya saling berpengaruh satu sama lainnya di berbagai bidang. Oke, coba kita kupas di sini. Baik dari KBBI maupun Robertson sebenarnya mengacu pada dunia tunggal atau satu dunia. Artinya globalisasi di sini merujuk pada sebuah keadaan kita meskipun memiliki perbedaan wilayah, kita tetap dikatakan masyarakat yang satu, ya masyarakat dunia. Tidak dibatasi oleh jarak dengan adanya modernisasi di bidang teknologi, transportasi, bahkan alat tukar. Ya, yang saya maksud adalah uang ya. Kita bisa belanja barang-barang dari luar negeri karena adanya globalisasi. Sebenarnya globalisasi sama modernisasi hubungannya apa sih? Tulis ya di kolom komentar. Nanti kita bahas selanjutnya. Faktor yang menyebabkan globalisasi ada dua macam. Ada faktor ekstern dan faktor intern. Faktor eksternalnya atau faktor ekstern tidak lepas dari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik teknologi komunikasi maupun yang lainnya. Yang kedua adalah kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional ini identik atau sejalan dengan berkembangnya peran lembaga internasional. Artinya secara internasional kita sudah ada hubungan secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga terjadi hubungan yang sangat baik dan menyebabkan hubungan itu tidak terbatasi lagi oleh wilayah, tidak terbatasi oleh bahasa. Karena sekarang ada teknologi yang bisa menerjemahkan bahasa kita dengan bahasa orang lain. Selanjutnya adalah hak asasi manusia yang semakin berkembang. Kita memiliki hak untuk mengetahui bangsa luar sehingga informasi itu dapat kita gali sedemikian rupa. Dan tentunya modernisasi. Balik meneh nang modernisasi. Selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal di sini sebenarnya ada hubungannya juga dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara konsep yaitu dari luar, dan dari dalam kita memiliki minat, kita memiliki motivasi karena kita merasa punya hak asasi manusia untuk mengetahui kehidupan di luar sana, dan kebetulan juga didukung dengan perkembangan iptek yang sangat luar biasa. Selain itu, perkembangan pola pikir. Kita mulai berpikir tidak hanya lokal saja, kita mulai berpikir secara global. Artinya kita tidak mengkotak-kotakkan bahwa kita adalah masyarakat A, tapi kita adalah masyarakat yang luas, masyarakat dunia. Tapi poinnya jangan lupa, kearifan lokal yang kita miliki jangan pernah ditinggalkan. Karena dengan kearifan lokal kita akan menjadi luar biasa di antara masyarakat dunia yang lainnya. Nah, di sini modernisasi dan globalisasi dapat memunculkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat atau menyebabkan perubahan dalam bidang budaya. Hal ini tidak terlepas dari penemuan baru. Penemuan baru opo maneh? Penemuan baru di sini yang dapat menyebabkan adanya perubahan sosial. Penemuan baru di sini dikategorikan menjadi dua hal. Yang pertama adalah discovery. Discovery di sini adalah adanya unsur kebudayaan atau gagasan yang muncul dari individu, namun belum diakui oleh masyarakat. Contohnya apa? Mungkin bisa ngasih tahu saya? Sekali lagi tulis di kolom komentar. Silakan berkomentar, yang penting tetap akademis. Selanjutnya adalah invention. Invention di sini adalah pengakuan, penerimaan, dan penerapan terhadap si discovery.
atau gagasan yang dihasilkan oleh individu itu mulai kita gunakan. Dari penjelasan ini, kira-kira mulai mendapatkan pencerahankah mengenai modernisasi dan globalisasi? Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar, atau bisa DM Instagram saya di @zainulhasan95. Di video selanjutnya saya akan membahas mengenai perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi dan modernisasi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.